Anggota DPR, kalian tolonglah berubahlah. Kalau tidak, mending Indonesia tidak punya anggota DPR, tidak apa-apa. Karena rakyat itu yang didahulukan, makanya mereka buat aturan supaya mereka sebagai wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat itu tidak menggunakan kewenangannya itu secara sewenang-wenang terhadap rakyat. Makanya aturannya dibuat dalam rangka melayani rakyat, bukan untuk melayani mereka. Kok minta dilayani? Oh, mereka aja tidak pernah turun melayani rakyat kok. Marilah kita terus bergotong royong bersama-sama membangun Indonesia menjadi lebih baik. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Apa yang sudah Anda lakukan hari ini, pagi ini, sampai dengan siang di hari Rabu? Semoga melakukan sebuah kebaikan kecil sekalipun hanya senyuman bagi setiap orang yang kita temui di rumah Indonesia. Ada yang menarik ini dari Instagramnya punyanya Status Fakta, dikirimi oleh beberapa sahabat Rumah Pancasila tentang Wasekjen DPP PAN yang minta agar dibuatkan rumah sakit khusus pejabat. Pejabat punya rumah sakit khusus. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan ramai sehingga tadi pagi saya baca di berita CNN itu, ternyata anggota DPR itu minta kepada Menteri Kesehatan agar menjamin bahwa kalau ada anggota DPR yang sakit, harus ada ruangan kosong ICU untuk anggota DPR yang sakit. Hebat banget ya, pelayan rakyat kok didahulukan, bukan rakyatnya yang didahulukan. Kita lihat dulu komentar dari netizen untuk permintaan rumah sakit khusus pejabat. Pejabat. Tugas dari Ekidiah. Tugas Anda mementingkan kebutuhan rakyat, bukan kebutuhan Anda sendiri. Ngelawak sampean, Bu. Nah, ini benar ini. Wakil rakyat itu prinsipnya berdasarkan Pancasila itu adalah Anda lebih dahulu baru saya. Jadi kalau mau jalan juga masuk di pintu warung, begitu anggota DPR berpapasan dengan rakyat jelata, rakyatnya yang harus duluan baru anggota DPR. Dalam kenyataannya kan enggak. Rakyatnya disingkirkan dulu sama satpam. Sebentar. Itu Pak, anggota dewan yang terhormat mau lewat. Yang mulia anggota dewan dan lain sebagainya. Bukan ingin menyindir, tapi itu memang kenyataan di lapangan itu. Di Semarang ini aja kadang dikawal oleh kepolisian itu, kita semua berhenti, mereka lewat begitu saja di lampu merah, menuju bandara, keluar dari bandara, masuk rumah makan, dan lain sebagainya. Diistimewakan, padahal mereka itu wakil rakyat loh, wakil rakyat. Berarti kan rakyatnya yang pimpinannya. Intinya sebenarnya seperti itu. Jadi lucu negara ini. Ada satu lagi, dari Desi Adelvi, gak sekalian dibuatin TPU-nya. Jadi bagus ini, saya setuju gitu loh. Kenapa tidak dibuatkan sekaligus gitu loh, kuburan khusus buat anggota DPR itu. Sekalian kan plat nomor pribadi sudah, sekarang minta rumah sakit khusus pejabat, TPU khusus pejabat sekalian, apa segala macam itu. Rakyat dibiarkan sengsara, tidak boleh. Jadi pertanyaan kepada Rumah Pancasila, apakah ini sudah sesuai dengan moralitas Pancasila? Tidak. Rumah Pancasila ingin mengatakan tidak. Moralitas Pancasila itu memerintahkan kepada seluruh pejabat itu untuk dipandu hikmat dan kebijaksanaan. Itu makanya ada di dalam sila keempat. Mereka itu dipandu hikmat dan kebijaksanaan, berarti kalau kita bicara pusat, ada presiden sama DPR RI, kalau kita bicara daerah, ada gubernur dan anggota DPRD, provinsi, dan kalau kita bicara tingkat 2 itu adalah bupati, wali kota, dan anggota DPRD tingkat 2. Itu mereka dipandu hikmat dan kebijaksanaan, duduk membuat regulasi dan aturan untuk memberikan pelayanan kepada rakyat. Pelayanan yang seperti apa? Pelayanan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu apa? Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,
memberikan pendidikan, melayani kesehatan, melindungi seluruh rakyat dan seisi bumi Indonesia ini yang dikaruniai oleh Tuhan. Dari dasar Undang-Undang Dasar 1945, maka di pusat akan dibuatkan regulasi, antara lain apa? Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden. Kalau di daerah ada perda tingkat 1, perda tingkat 2, semuanya dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada rakyat gitu. Karena rakyat itu yang didahulukan, makanya mereka buat aturan supaya mereka sebagai wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat itu tidak menggunakan kewenangannya itu secara sewenang-wenang terhadap rakyat. Makanya aturannya dibuat dalam rangka melayani rakyat, bukan untuk melayani mereka. Kok minta dilayani? Oh, mereka aja tidak pernah turun layani rakyat kok. Inilah yang harus dirubah. Maka Pancasila itu dibuat oleh para founding fathers itu dengan tujuan itu. Maka keadilan sosial di sila kelima itu bisa terwujud. Selama ini kenapa keadilan sosial itu tidak bisa terwujud? Karena hal-hal yang serupa ini. Oleh karena itu, marilah kita berubah di Rumah Indonesia ini. Kritik ini disampaikan juga oleh Rumah Pancasila setelah melihat teks yang diberikan oleh sahabat Rumah Pancasila ini agar anggota DPR, kalian tolonglah berubahlah. Kalau tidak, mending Indonesia tidak punya anggota DPR, tidak apa-apa. Biar punya presiden aja, buat aturannya yang bagus, punya gubernur saja buat aturannya yang bagus, sudah. Rakyat gampang untuk kemudian bisa memberikan sebuah masukan, sebuah sebuah saran-saran, sehingga kemudian mampu untuk membuat aturan-aturan dan regulasi serta pelaksanaan-pelaksanaannya dibantu oleh umpamanya kalau di pusat menteri dan lain sebagainya, di daerah seperti apa. Karena daripada kita boros memberikan gaji mereka, hasilnya buat rakyat tidak ada itu. Ini perlu juga untuk dipertimbangkan sebagai langkah agar anggota-anggota dewan ini berubah gitu loh. Kalian itu pelayan terhadap siapa? Rakyat. Bukan raja yang harus dilayani oleh rakyat. Itu yang harus dibedakan. Semoga Senayan berubah, DPRD provinsi, kabupaten juga berubah, sehingga rakyat yang saat ini dalam keadaan yang cukup susah, cukup genting karena COVID ini, bisa dilakukan pelayanan yang terbaik. Itu dari Rumah Pancasila, penjelasannya terhadap permintaan dari sahabat Rumah Pancasila. Marilah kita terus bergotong royong bersama-sama membangun Indonesia menjadi lebih baik. Dan Bapak Ibu anggota DPR, kami mohon rubahlah sikap perilaku Anda di Rumah Indonesia sehingga Anda benar-benar mampu untuk mempraktekkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari di Rumah Indonesia, sehingga kami tidak perlu lagi untuk memberikan kritik kepada Anda, tetapi kami akan selalu menganggap Anda sebagai utusan-utusan Tuhan untuk menyelamatkan kami semua di Rumah Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Jangan lupa selalu pakai masker ketika Anda berada di luar ruangan. Melapangkan